Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Amin. Hari ini hari Jumat tanggal 11 September 2020, kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk mempelajari sirah nabawiyah. Hari ini kita akan mempelajari materi sirah tentang fase berkhadijah. Sebelum kita mulai pelajaran, coba diperhatikan lagi duduknya, adabnya, adab belajarnya ya. Silakan dirapikan yang masih baring, yang masih bersandar, silakan dirapikan duduknya. Sebelum Ustazah melanjutkan materi tentang fase berkhadijah, Ustazah mau cek dulu semangatnya dengan slogan sirah yang sudah kita pelajari. Oke, satu kata untuk Rasulullah, ittiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Empat kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Alhamdulillah, semoga semangatnya anak-anak semua tetap terjaga sampai akhir pembelajaran. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang fase berkhadijah. Oke, tetap fokus ya. Ustazah akan menyampaikan tentang berkhadijah dan bergua Hira. Yang pertama, berkhadijah, usia Rasulullah 25 sampai 37 tahun. Ada 3 fase yang mau Ustazah ceritakan di dalam fase berkhadijah. Yang pertama, Rasulullah menikah dengan Khadijah. Yang kedua, putra dan putri Rasulullah. Yang ketiga, renovasi Ka'bah. Oke, kisah sebelumnya, Maisarah adalah pembantu Khadijah yang ditugaskan untuk menemani Muhammad selama di Syam, yang menceritakan secara detail kepada Khadijah semua hal tentang Muhammad. Hal yang diceritakan adalah yang pertama, pernyataan pendeta Nasturo bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Yang kedua, selama perjalanan dinaungi oleh 2 malaikat. Yang ketiga, perilaku Muhammad selama berdagang, yaitu jujur, tidak menipu, dan tidak pernah bertengkar. Yang keempat, kegiatan sehari-hari Nabi Muhammad seperti makan, minum, dan istirahat. Oke, pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang kaya raya yang memiliki barang dagangan yang sangat banyak untuk dijualnya. Sehingga Khadijah membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu menjualkan barang dagangannya. Suatu hari, Khadijah menawarkan kerjasama kepada Rasulullah untuk membantu usaha Khadijah. Karena Khadijah yakin kepada Rasulullah yang memiliki akhlak yang baik dan jujur. Rasulullah pun dipercaya oleh Khadijah untuk memimpin kelompok pedagang milik Khadijah yang akan pergi berdagang ke negeri Syam. Hal ini disambut baik oleh Rasulullah. Dan Khadijah pun memerintahkan kepada pembantunya yang bernama Maisarah untuk ikut serta mendampingi dan membantu Rasulullah berdagang ke negeri Syam. Maisarah adalah seorang laki-laki yang sangat dipercaya oleh Khadijah. Setelah kelompok pedagang yang dipimpin oleh Rasulullah berhasil menjual barang dagangan milik Khadijah di negeri Syam, akhirnya mereka pun kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan yang sangat besar. Yang berbeda dengan kelompok pedagang yang lain yang diutus oleh Khadijah. Selama Maisarah mendampingi perjalanan Rasulullah berdagang ke negeri Syam, Maisarah selalu memperhatikan sikap Rasulullah. Kemudian menceritakannya kepada Khadijah bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat jujur, amanah, jenius, dan berbudi pekerti yang baik. Serta menceritakan peristiwa-peristiwa luar biasa yang dialami oleh kelompok pedagang Rasulullah selama perjalanannya ke negeri Syam. Maisarah melihat awan yang dilindungi Rasulullah dari sinar matahari. Maisarah melihat awan yang melindungi Rasulullah dari sinar matahari, sehingga Rasulullah tidak merasa panas oleh sinar matahari tersebut. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteduh di bawah pohon dekat biara,
tempat beribadahnya orang Nasrani, seorang pendeta Nasrani yang bernama Nastura berkata, "Tidak ada seorang pun yang berteduh di pohon ini kecuali seorang nabi." Nastura pun melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah. Maisarah pun menceritakan perkataan pendeta tersebut kepada Khadijah, yang membuat Khadijah kagum kepada Rasulullah. Kemudian Khadijah merasa bahwa Rasulullah adalah orang yang tepat untuk menjadi suaminya. Lalu Khadijah meminta bantuan kepada orang yang tepat, kepada temannya yang bernama Nafisah binti Munayyah untuk menemui Rasulullah dan menyampaikan pesan Khadijah yang ingin menikah dengan Rasulullah. Rasulullah merasa terkejut karena Khadijah adalah seorang wanita yang berasal dari keturunan yang baik, terhormat dan kaya raya. Setelah Rasulullah memikirkannya, akhirnya Rasulullah bersedia menikah dengan Khadijah. Kemudian beliau meminta bantuan kepada para pamannya, yaitu Abu Thalib dan Hamzah, untuk melamar Khadijah melalui ayahnya, yaitu Khuwailid bin Asad. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah memberikan mahar berupa 20 ekor unta. Oke, Saudara akan membacakan data pribadinya Khadijah ya, namanya Khadijah binti Khuwailid. Usianya pada saat menikah dengan Rasulullah 40 tahun, sukunya suku Quraisy dan tempat tinggalnya di Mekah. Statusnya janda, pekerjaannya saudagar kaya, kunyahnya At-Tahirah, ayahnya bernama Khuwailid bin Asad, ibundanya bernama Fatimah binti Zaidah. Punya anak bernama Hind, Halah, dan Hindun. Kemudian data pribadi Rasulullah. Namanya Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Usia beliau ketika menikah dengan Khadijah adalah 25 tahun, sukunya suku Quraisy. Statusnya perjaka atau belum menikah. Pekerjaannya karyawan swasta perdagangan dalam dan luar negeri. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kunyahnya Abul Qasim dan Al-Amin. Oke, kemudian kronologis pernikahan. Nafisah binti Munabbih adalah sahabat Khadijah yang menjadi penghubung. Hamzah bin Abdul Muthalib meminang Khadijah binti Khuwailid untuk Rasulullah dan diterima oleh Amr bin Asad. Pernikahannya dihadiri oleh para pemimpin Bani Hashim dan Bani Muthalib. Peristiwa itu berlangsung pada 2 bulan setelah Rasulullah pulang dari Syam. Halimatus Sa'diyah juga turut hadir dan diberi 40 ekor kambing ketika pulang. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah. Ia tidak menikah dengan wanita lain sampai Khadijah wafat. Nah, ini adalah keluarga Rasulullah dan Khadijah. Anak pertama Rasulullah bernama Qasim, dia laki-laki, anak pertama Rasulullah yang meninggal di usia kira-kira 2 tahun. Kemudian anak kedua Zainab, perempuan. Anak ketiga Ruqayyah, perempuan juga. Anak keempatnya Ummu Kulsum, perempuan juga. Anak kelimanya Fatimah, perempuan juga. Anak keenamnya bernama Abdullah, laki-laki. Beliau juga meninggal di usia kira-kira 2 tahun. Rasulullah juga mempunyai anak angkat yang bernama Zaid bin Haritha dan Ali bin Abi Thalib. Renovasi Ka'bah. Renovasi adalah pembangunan ulang atau perbaikan. Ketika Rasulullah berusia 30 tahun, kota Mekah mengalami banjir besar sehingga air meluap ke Baitul Haram. Peristiwa tersebut menyebabkan bangunan Ka'bah yang terbuat dari susunan batu-batu dan tinggi bangunannya tidak lebih dari badan manusia, sehingga menyebabkan bangunan menjadi rapuh dan dinding bangunannya pun pecah. Akhirnya, orang-orang Quraisy sepakat untuk membangunnya kembali. Karena pada saat itu, bangunan Ka'bah tidak memiliki atap sehingga banyak pencuri yang mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya.
Kemudian mereka mengumpulkan uang dari masyarakat. Namun dengan syarat uang tersebut bukan hasil dari rampasan atau hasil jual beli yang diharamkan. Pada awalnya, meskipun mereka telah sepakat untuk membangun kembali Ka'bah, tetapi tetap saja mereka merasa takut untuk merobohkan bangunan Ka'bah tersebut. Akhirnya, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi mengawali untuk merobohkannya. Lalu diikuti oleh semua orang setelah mereka mengetahui tidak ada yang terjadi yang menimpa Al-Walid. Orang yang dipercaya untuk melakukan pembangunan Ka'bah yaitu seorang arsitek yang berasal dari Romawi. Dia adalah Bakum, yang memiliki nama asli Pachomius. Mereka membagi masing-masing sudut dari bangunan Ka'bah untuk setiap kelompok dan mereka mengumpulkan batu-batu yang terbaik untuk membangunnya. Renovasi Ka'bah adalah pembangunan ulang atau perbaikan Ka'bah karena sudah rusak. Rencana renovasi. Yang pertama, Ka'bah sudah mengalami kerusakan pada dinding-dindingnya sehingga barang-barang yang terdapat di dalamnya beberapa dicuri orang. Kemudian, ular datang dan tinggal di lubang di dekat Ka'bah membuat para pencuri takut untuk masuk. Burung sejenis elang datang menerkam ular dan membawa pergi. Tokoh Quraisy bersepakat untuk merenovasinya. Renovasi. Yang pertama, kapal kayu yang pecah di Laut Merah diambil kayunya sebagai bahan untuk memperbaiki Ka'bah. Kemudian Bakum, seorang arsitek Romawi, menjadi tenaga ahli. 3. Walid bin Mughirah yang melakukan penghancuran pertama kalinya. 4. Uang yang dikumpulkan harus dari sumber-sumber yang halal. 5. Pekerjaan dibagi 4 tim untuk 4 sisi Ka'bah. Setiap suku dan kabilahnya mengerjakan satu sisi. 6. Ketika hendak meletakkan Hajar Aswad, para tokoh berselisih dan hampir saja terjadi pertumpahan darah. Ketika pembangunan sudah mencapai bagian Hajar Aswad, terjadilah perselisihan tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Perselisihan tersebut terjadi selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan yang jelas, sehingga menimbulkan perselisihan yang luar biasa yang hampir saja terjadi saling membunuh di antara mereka di tanah suci tersebut. Akhirnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan jalan keluar untuk mengatasi perselisihan di antara mereka, yaitu dengan menyerahkan bahwa siapapun orangnya yang pertama kali masuk melalui pintu masjid, maka orang tersebutlah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempat semula. Lalu mereka menyetujui cara tersebut dan Allah menghendaki orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka mengetahuinya bahwa Rasulullah adalah orang yang pertama kali masuk, maka mereka pun saling berbisik dan mengatakan bahwa inilah Al-Amin dan kami rela kepadanya. Ya, akhir renovasi Ka'bah yang terjadi perselisihan ya sampai 4-5 malam. Kemudian Umayyah bin Mughirah menawarkan penyelesaian bahwa siapa saja yang masuk pertama kali di pintu masjid, maka dialah orang yang akan menjadi hakim bagi mereka. Rasulullah orang yang pertama kali masuk dan terpilih menjadi hakim. Penyelesaiannya adalah Hajar Aswad diletakkan di atas kain segi 4 dan masing-masing suku memegang ujungnya, lalu mendekatkan ke tempat letak Hajar Aswad seperti semula. Kemudian Rasulullah meminta kepada semua kelompok orang Quraisy untuk berkumpul di sekitar beliau. Lalu beliau meminta sehelai kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah kain tersebut dan meminta para ketua kelompok orang Quraisy untuk memegang ujung-ujung kain tersebut dan meminta mereka untuk mengangkatnya secara bersama-sama. Dan setelah mendekati tempatnya, kemudian Rasulullah mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Tindakan tersebut merupakan cara yang sangat bagus dan adil sehingga mereka merasa senang.
ketinggian bangunan Ka'bah mencapai 15 hasta, kemudian mereka memasang atap Ka'bah yang disangga dengan 6 tiang. Selanjutnya, Ustadzah akan menceritakan tentang masa bergua Hira. Ketika itu, usia Nabi Muhammad 37 sampai 40 tahun. Ada 3 fase, yang pertama gua Hira, kemudian Tahannus, dan Irhas. Yang pertama, Gua Hira. Gua Hira adalah sebuah gua yang terletak di atas gunung Jabal Nur di kota Mekah yang digunakan oleh Rasulullah untuk beruzlah selama 3 tahun. Jarak dari kaki gunung menuju Gua Hira adalah ditempuh selama 2 jam perjalanan atau setara dengan 600 anak tangga. Terletak 9,1 km dari rumah Rasulullah bila ditempuh perjalanan 19 menit dengan kendaraan. Bila berjalan kaki, jaraknya 6,1 km. Ketika usia Rasulullah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang bertahanus atau menyendiri di Gua Hira. Untuk mencapai Gua Hira, Rasulullah harus melewati bukit berbatu terlebih dahulu. Dan dari situlah kota Mekah terlihat sangat jelas dengan pemandangannya yang sangat indah. Namun Rasulullah merasa tidak senang terhadap keadaan masyarakat kota Mekah, yaitu orang-orang Quraisy yang penuh dengan perbuatan syirik, yaitu percaya kepada selain Allah, dan masyarakat Quraisy sangat senang melakukan perbuatan yang zolim atau menyakiti orang lain, sehingga keadaan menjadi kacau. Keadaan tersebutlah yang membuat Rasulullah menyendiri di Gua Hira, dan beliau menghabiskan waktunya untuk memikirkan keagungan alam di sekitarnya, yang merupakan ciptaan Allah. Pada tahun ketiga di bulan Ramadan, Rasulullah selalu menyendiri di Gua Hira. Namun, sebelum beliau sampai di Gua Hira, beliau melakukan tawaf sebanyak 7 kali dan memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya menuju Gua Hira. Pada masa 6 bulan terakhir sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi, beliau bermimpi melihat fajar subuh dan beliau sangat sering berkunjung terutama di bulan Rajab dan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari, disebutkan bahwa Aisyah berkata, peristiwa awal turunnya wahyu pada Rasulullah yaitu diawali dengan ar-ru'yah dan as-sadiqah atau mimpi yang benar dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Allah memberikan irhas kepada Rasulullah sebagai manusia yang akan menjadi seorang nabi dan rasul. Irhas adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada manusia yang akan Allah jadikan sebagai nabi dan rasul. Ini adalah peta Jazirah Arab dalam peta dunia. Kemudian ini adalah Jabal Nur pada peta Jazirah Arab. Ini Jabal Nur tempat Rasulullah bergua Hira. Kemudian ini adalah Gua Hira pada Jabal Nur, pintu masuknya Rasulullah. Kemudian jarak dari rumah Rasulullah ke Jabal Nur, rute dari rumah Nabi ke Jabal Nur. Ya. Kemudian Tahannus. Tahannus adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Hijaz sebelum datangnya Islam, di mana mereka selama berhari-hari dalam setiap tahunnya mengasingkan diri dari masyarakat untuk menempa nafas. Abdullah bin Az-Zubair berkata, Rasulullah dulu tinggal di Gua Hira selama 1 bulan pada setiap tahunnya, dan di tempat ini adalah Rasulullah bertahanus. Di sini adalah tempat bertahanusnya orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Beliau memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Bila selesai bertahanus, beliau tawaf. Semakin intens semakin rutin setelah beliau bermimpi seperti melihat fajar, terutama di bulan Ramadan dan di bulan Rajab. Irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi dan rasul.
Awan menaungi ketika Rasulullah berjalan. Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik menuju padang bukit, tidak ada satupun dari bebatuan dan pohon-pohon melainkan bersujud kepadanya, dan mereka tidak akan bersujud kecuali kepada Nabi. Dialah Nabi yang lama dinanti. Batu dan pohon memberi salam. Dari sahabat Jabir bin Samroh, ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, di malam aku diutus tidaklah aku melewati pohon dan tidak pula batu, kecuali ia mengucapkan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai utusan Allah. Oke, hikmah dan ibroh. Yang pertama, sesungguhnya pemuka agama Yahudi dan Nasrani sudah mengetahui kedatangan Nabi Muhammad sejak beliau belum diutus. Mereka mengetahuinya dari pengabaran kitab suci mereka, yaitu Taurat dan Injil. Kemudian sesungguhnya tanda yang terjadi pada diri Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi merupakan petanda yang menunjukkan Allah telah mempersiapkan beliau mengemban amanah yang agung dan suci. 3. Pembuktian dan pengukuhan bahwa mimpi yang menjadi nyata adalah satu dari 46 tanda-tanda kenabian. Sebab dari wahyu Allah yang turun selama 23 tahun, 6 bulannya berupa mimpi. Kemudian beruzlah menunjukkan telah selesainya interaksi dengan manusia. Tetapi bukan berarti meninggalkan urusan manusia. Beliau justru ingin merenungi persoalan-persoalan manusia yang dilihatnya untuk mencari penyelesaiannya, yang ia tidak tahu sumber kebenarannya. Ibroh yang bisa kita dapatkan adalah patuh dan taat kepada orang tua, hidup rukun dan saling menyayangi seperti putra-putri Rasulullah. Kemudian jika berbeda pendapat dengan sesama teman, maka jangan dilanjutkan sampai terjadi perkelahian, akan tetapi carilah orang yang dapat mendamaikannya. Kemudian banyak bertanya kepada orang tua atau guru atau siapa saja yang dapat menjelaskan tentang tujuan hidup kalian. Oke, alhamdulillah. Demikian materi sirah yang sudah Ustazah sampaikan dalam materi fase berkhadijah. Semoga anak-anak semua dapat mengambil pelajaran pada materi yang sudah Ustazah sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.